Shalom, Kamis 24 September 2020 kita akan menyelesaikan kitab Esra dengan membahas Esra pasal 7-10. Temanya mengandalkan Tuhan semata. Esra pasal 7 mencatat dekrit Artasasta. Pada tahun ke-7 pemerintahan Artasasta, berarti 458 sebelum Masehi, ia mengutus Imam Esra bin Seraya, yakni keturunan dari Imam Harun sang imam kepala. Esra adalah seorang ahli kitab, sangat menguasai Taurat, dan ia telah bertekad untuk meneliti hukum Taurat dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Raja Artasasta ini adalah Artasasta kedua, yakni putra dari Ahasiweros yang agung, yang telah mengangkat Ester menjadi ratu. Jadi, dia mungkin mendapatkan informasi dari ayahnya tentang Allah Israel dan Allah Mordekai. Itu sebabnya Artasasta pada tahun yang ke-7 ini memberikan dekrit yang memberikan kebebasan bagi Israel untuk menyembah akan Allah Israel di Yerusalem dengan memberikan dukungan yang luar biasa. Ini dukungannya. Tuhan menggerakkan raja untuk melindungi dan membekali mereka yang berangkat ke Yerusalem bersama dengan imam, Lewi, dan pelayan bait suci. Mereka berangkat tanggal 1 bulan 1 dan tiba di Yerusalem tanggal 1 bulan 5, berarti sekitar bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Ya, bulan 5 tanggal 1 berarti sekitar 4 bulan. Esra membawa surat salinan raja yang isinya Esra boleh kembali ke Yerusalem dan boleh siapa saja ikut dengan dia. Esra diberi emas perak raja untuk dipersembahkan pada Allah Israel. Esra mendapatkan kebutuhan korban persembahan, bahkan kelebihannya boleh digunakan sesuai dengan kehendak Allahnya. Esra mendapatkan dukungan dana dari seluruh bendahara yang ada di daerah seberang sungai Efrat dalam bentuk perak 100 talenta, gandum 100 kor, anggur 100 bat, minyak 100 bat, dan garam tak terbatas. Imam, kaum Lewi, dan pelayan bait suci bebas pajak. Bahkan Esra juga diberi otoritas untuk mengangkat para pemimpin dan hakim. Esra demikian bersyukur pada Tuhan yang telah menggerakkan hati raja sedemikian rupa untuk kemegahan bait suci dan membuat dia dipercaya dan disukai raja. Esra dengan semangat melaksanakan dekrit ini. Esra pasal 8 ayat yang pertama sampai 14 adalah catatan rombongan yang ikut Esra. Tercatat di sana ada sekitar 15 rombongan bersama dengan seluruh pengikutnya. Esra pasal 8 ayat 15, ketika dalam perjalanan dari Babel ke Yerusalem, mereka melewati sebuah anak sungai yang mengalir ke arah Ahava. Lalu Esra di sana memutuskan untuk bermalam sekitar 3 hari. Kemudian ia melakukan pengecekan rombongan. Ternyata ditemukan jumlah bangsa Israel yang awam dan kaum imam memang banyak. Namun tak ada Bani Lewi. Padahal Bani Lewi adalah orang yang akan menjadi pelayan bait suci. Maka Esra mengirim utusan ke Ido, kepala daerah Kasifia. Kasifia adalah daerah di mana mantan para pelayan bait Allah Daud berdiam. Maka Ido mengutus Serebia, orang Lewi yang cerdas dari kaum Mahli bersama 18 orang anak saudaranya, Hasabia dan Yesaya bin dari kaum Merari dengan 20 anak saudaranya serta 220 orang pekerja rumah Tuhan. Orang-orang inilah yang akan nanti bekerja di Bait Allah Yerusalem yang telah didirikan itu. Kemudian mereka berpuasa memohon perlindungan Tuhan. Anda tahu bahwa Esra membawa harta benda yang demikian besar. Namun Esra telah meminta kepada raja untuk tidak perlu dikawal oleh tentara. Karena ia sudah berkata di hadapan raja, tangan Allah kami sanggup melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Dan kuasa murkanya akan menimpa orang yang meninggalkan dia. Jadi Esra ingin menunjukkan kepada raja bahwa sungguh orang yang berlindung pada Tuhan akan mendapatkan perlindungan pengawalan dari musuh dan dari orang-orang yang berusaha untuk melakukan malapetaka. Dan perjalanan selama 4 bulan itu sungguh-sungguh diberkati dan dilindungi Tuhan, sehingga perjalanan dengan banyak harta benda itu selamat dari berbagai gangguan. Puji Tuhan.
Di Sungai Ahava itu juga ia memisahkan bagian persembahan khusus. Kemungkinan untuk menyelamatkan bagian yang akan dipakai untuk persembahan untuk pembangunan bait suci, maka Ezra memisahkan lebih dahulu sekitar 650 talenta perak, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, 2 perkakas tembaga murni supaya dipegang oleh 12 pemuka imam, yaitu Serebia, Hasabia, dan 10 saudaranya, sehingga akhirnya nanti bisa dibawa kepada imam-imam dan para pemimpin di Yerusalem seandainya terjadi sebuah situasi tertentu. Lalu rombongan berangkat dari Sungai Ahava ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan 1. Dan tangan Allah melindungi dan menghindarkan mereka dari musuh dan penyamun. Mereka tiba di Yerusalem pada hari keempat. Setelah tiba di Yerusalem, pada hari yang keempat, semua perlengkapan itu ditimbang kembali di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, didampingin Eleazar bin Benehas dan dibantu Yosabat bin Yesua dan Noazia bin Binui dari kaum Lewi. Lalu kemudian mereka memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ezra juga menyampaikan surat perintah raja kepada para bupati di wilayah barat Efrat, dan mereka pun memberikan dukungan dana sesuai dengan apa yang dititahkan oleh raja. Ezra pasal 9. Setelah mereka berdiam di Yerusalem, para pemuka Israel melaporkan kepada Ezra bahwa ada sementara orang awam, para imam, bahkan kaum Lewi bergaul dengan penduduk negeri, yakni orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Mereka kembali ikut pada kekejian bangsa-bangsa ini, bahkan memperistri mereka sehingga bercampurlah benih yang kudus dari penduduk negeri dan menghasilkan anak-anak. Ezra demikian hancur hatinya. Ia mengoyakkan pakaian dan jubahnya, mencukur rambut kepala dan janggutnya, dan duduk tertegun sampai petang hari. Sementara itu berkumpullah semua orang dengan gemetar karena firman Allah Israel, karena perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Di petang itu Ezra berlutut dan berdoa, "Ya Allahku, aku malu karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami. Kesalahan kami telah membumbung sampai ke langit. Baru saja kami alami kasih karunia Tuhan dengan memberi tempat menetap di kota kudus-Mu, sehingga mata kami bercahaya. Namun sekarang kami telah meninggalkan perintah-Mu lagi." Lalu Ezra memerintahkan bangsa Israel tidak lagi mengambil menantu dari bangsa negeri itu, supaya mereka bisa kuat mengecap hasil tanah yang baik, mewariskan tanah itu kepada anak-anak mereka sampai selamanya. Nah, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang-orang itu pun ikut menangis dengan keras. Kemudian berbicaralah Sekanya bin Jehiel dari Bani Elam. "Kami memang tidak setia kepada Tuhan, namun masih ada harapan buat Israel. Mari kita memperbarui mengikat perjanjian dengan Allah. Namun engkau, Ezra, bangkitlah untuk melaksanakan tugasmu, yakni mendidik bangsa ini agar bertindak menurut hukum Taurat. Maka kami para pemimpin akan mendukung engkau. Kuatkan hatimu, Ezra, dan bertindaklah." Maka bangkitlah Ezra, ia berjalan menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air karena ia masih berkabung atas ketidaksetiaan bangsanya. Kemudian disiarkan pengumuman kepada semua orang yang pulang dari pembuangan di Yehuda dan di Yerusalem untuk berhimpun di Yerusalem. Jika dalam 3 hari tidak datang, maka para pemimpin dan tua-tua memutuskan segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Maka pada tanggal 20 bulan 9 berkumpullah semua pria Yehuda dan Benyamin di Yerusalem. Mereka menggigil, pertama karena takut hukuman Tuhan, kedua karena itu adalah musim hujan dan hujan sedang turun dengan sangat lebatnya. Kemudian Imam Ezra berdiri dan meminta mereka mengaku dosa dan memisahkan diri dari penduduk Kanaan. Namun karena orang yang bersalah itu demikian banyak pun saat itu musim hujan sehingga umat tidak sanggup berdiri lama-lama di luaran. Maka diaturlah para pemimpin tiap kaum yang tetap berada di Yerusalem membereskan persoalan ini. Kemudian setiap orang yang memperistri perempuan asing akan datang menghadap para tua dan para hakim di tiap kota.
sesuai waktu yang dijadwalkan. Sampai murka Allah dijauhkan. Persidangan dilakukan mulai tanggal 1 bulan 10 selesai tanggal 1 bulan 1 tahun berikutnya. Semua sepakat melakukan acara pemberesan persidangan ini kecuali Yonatan bin Asael, Yahzeya bin Tikwa, dan didukung Mesulam dan Sabetai orang Lewi. Kitab Esra ditutup dengan pasal 10 ayat 18 sampai 44 yang berisi daftar orang-orang yang bersalah dalam perkara kawin campur. Kita dapatkan di sana yang bersalah dalam perkara kawin campur ini adalah beberapa orang imam, beberapa orang Lewi, para penyanyi pelayan di bait suci, demikian penunggung gerbang, dan demikian banyak bangsa Israel yang terlibat di dalam dosa besar ini. Namun mereka bersedia untuk bertobat, mereka sekalian yang mengambil istri perempuan asing dikembalikan, disuruh pergi istri dan anak-anaknya, sehingga benih kudus Israel itu tidak bercampur. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Esra demikian sungguh dan yakin ketika ia mempelajari firman Tuhan, ia melakukannya dan ia mengajarkannya. Dan dia demikian percaya pada penyataan akan firman Tuhan, sehingga tatkala berangkat dari Babel, perjalanan 4 bulan sampai Yerusalem, dia berkata, Tuhanlah yang menjadi pelindung kami, tidak perlu tentara raja untuk menjaga dan melindungi. Dan Tuhan menyatakan akan kebaikannya, perlindungannya dengan menepati janjinya dan firman-Nya. Demikian pula Esra adalah seorang yang demikian peka hatinya terhadap dosa sesuai dengan Taurat Musa, sehingga tatkala bangsanya jatuh dalam dosa, ya demikian meratap, menangis, dan dia menuntut pertobatan yang sungguh-sungguh dari bangsanya. Zaman ini dibutuhkan orang yang juga seperti Esra, yang sungguh-sungguh untuk percaya akan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau dan bersandar berharap hanya kepadamu saja. Seperti Esra Tuhan yang demikian teguh dan kokoh dalam mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, mengandalkan Engkau kami tidak akan kecewa karena Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Sambil berikan kami tetap anugerah, hikmat dan bijaksana di dalam melakukan dan merancangkan kehidupan kami. Namun andalan kami adalah Engkau saja semata Tuhan. Kami mohonkan akan perlindungan-Mu atas kehidupan kami, keluarga kami, dan segala perkara yang menjadi bagian hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.